Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah nahmaduh wa nasta'inuh wa nastaghfir wa natawakkal alaih. Sahabat Aufa, saudaraku semuanya, semoga Allah selalu memberikan kesemangatan untuk kita dengan metode mempelajari, menghayati, melakukan, mempraktekkan puasa yang Allah buat dalam sistem manajemen hidup kita. Sehingga pelajaran bisa kita petik dari puasa itu. Bukan hanya puasa yang hanya kita lakukan dari tahun ke tahun. Mungkin boleh dibilang jangan kita lakukan puasa seperti halnya puasa anak-anak SD dan TK. Tapi bagaimana pola memahami menjadikan pelajaran yang terus kita upgrade pola pemahaman tentang manajemen yang Allah tuangkan untuk kehidupan kita, kehidupan manusia, kehidupan orang-orang beriman tentang hakikat dari puasa Ramadan. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang saum dan Ramadan. Saat ini kita akan lanjut finish tentang bagaimana di dalam bulan puasa itu kita memperingati yang namanya nuzulul Quran. Apalagi sangat sudah menjadi kesemangatan buat kita semuanya di ujung akhir dari Ramadan, 10 hari Ramadan, kita disemangati untuk mencari yang namanya satu malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sahabatku, saudaraku semuanya, jadi ketika Allah berfirman di dalam Surat Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Ayat ini mungkin jarang kita bahas. Karena kadang-kadang kita disuruh untuk memahami apa itu takwa, tapi nggak nemu-nemu secara aplikasi. Justru disinilah gerbangnya takwa itu dan manfaatnya takwa dengan ayat yang tadi saya bacakan. Yang artinya gini, sahabat Aufa dan saudaraku semuanya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi gini saudaraku, sahabat Aufa semuanya. Ketika surat Al-Baqarah ayat 138 itu bahwasanya kita diwajibkan berpuasa seperti orang-orang terdahulu berpuasa dengan tujuan agar kita bisa menjadi manusia yang bertakwa. Rupanya orang-orang bertakwa itu adalah bonusnya yang Allah berikan satu. Allah akan memberikan yang namanya furqan kepada kita. Allah akan memberikan kecerdasan kepada kita. Furqan itu adalah hakikatnya Al-Quran. Jadi benar adanya. Ketika konsep yang kemarin kita diskusikan, bahwasanya puasa adalah dalam rangka menahan Ramadan. Ramadan artinya adalah terbakarnya dosa, di mana rasa dan perilaku yang kita rasakan dan kita hayati untuk kita koreksi, kita evaluasi, rasa itulah yang harus kita pertahankan. Itulah namanya puasa. Sehingga ketika semua kita pertahankan yang namanya terbakarnya dosa. Satu, nggak marah, terbakarnya dosa. Nggak pelit, terbakarnya dosa. Menebar kebaikan, bermanfaat buat orang lain, terbakarnya dosa. Semua yang Allah inginkan
dengan semua ajaran-ajaran yang dituangkan di dalam Al-Quran untuk aplikasi hidup kita di dalam dunia ini adalah semua kemanfaatan. Nah, ini rasa yang kita rasakan, semangat untuk berubah dan mengkoreksi itu semuanya namanya puasa. Sehingga goal get-nya takwa itu benar. Ketika kita sudah menjalankan semua itu pelan-pelan, menahan, sehingga Allah cap kita stempel takwa. Kalau sudah takwa, kata Allah, Allah akan menurunkan Furqan. Furqan kata lain adalah Al-Quran. Itulah hakikatnya nuzulul Quran. Turunnya Furqan, kecerdasan yang Allah berikan gara-gara perilaku dan deposit perbuatan kita untuk selalu menahan terbakarnya dosa yang kita semangati. Inilah pelajaran yang kita ambil. Jadi peringatan nuzulul Quran adalah sesuatu yang harus kita sadari menjadi pengingat kita, bukan seremonial peringatan yang setiap tahun di Ramadan kita dengarkan ceramah A, B, C dan sebagainya, tapi tidak mempunyai sesuatu yang masuk ke dalam sanubari kita, sehingga Allah tidak menurunkan yang namanya Furqan atau Al-Quran, kecerdasan, kepekaan dalam kehidupan kita pribadi, saudaraku dan sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa kita sikapi sama-sama, bahwasanya hakikat nuzulul Quran semuanya harus berdasarkan perbuatan dan perilaku yang menuju kepada koreksi kebaikan, manfaat dan lain sebagainya, dan itu yang harus kita pertahankan. Pasti Allah akan turunkan yang namanya Furqan, Al-Quran kepada kita. Terima kasih sahabat Aufa, terima kasih saudaraku semuanya. Mudah-mudahan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.